Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana, mahasiswa Unisma PJKR 2023 reguler C dengan nomor NPM 128. Di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan tentang ilmu faal olahraga. Ilmu faal olahraga juga dikenal sebagai ilmu olahraga atau ilmu olahraga terapan. Adalah cabang ilmu yang mempelajari berbagai aspek fisik, fisiologis, biomekanis, dan fisiologis dari aktivitas fisik, latihan, dan olahraga. Tujuan utama adalah untuk memahami bagaimana tubuh manusia beradaptasi dan beraksi terhadap latihan fisik dan olahraga, serta untuk meningkatkan kinerja atlet, kesehatan, dan kebugaran. Ilmu faal olahraga juga mencakup berbagai topik termasuk yang pertama fisiologi olahraga, memahami respon fisiologis tubuh terhadap latihan fisik, peningkatan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan, dan adaptasi sistem kardiovaskular, respirasi, dan endokrin. 2. Biomekanika, mempelajari mekanika gerakan tubuh manusia dalam konteks olahraga termasuk analisis gaya, kinematik, dan kinetika untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja gerakan. 3. Fisiologi olahraga, mengkaji aspek fisiologis dari aktivitas fisik termasuk motivasi, fokus, kepercayaan diri, stres, dan strategi mental untuk meningkatkan kinerja atlet dan kesejahteraan psikologis. Yang keempat, nutrisi olahraga, memahami peran nutrisi dalam mendukung kinerja olahraga, pemulihan dan adaptasi tubuh terhadap latihan fisik, serta strategi diet yang optimal untuk atlet. Yang kelima, fisiologi latihan, mempelajari prinsip-prinsip desain latihan untuk mengoptimalkan adaptasi fisiologis dan kinerja atlet, termasuk pengaturan intensitas, volume, dan frekuensi latihan. Yang terakhir, pengukuran dan evaluasi, pengembangan metode dan alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja atlet, kebugaran fisik, dan respon fisiologis terhadap latihan. Ilmu faal olahraga memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai konteks, termasuk atletik, kebugaran umum, rehabilitasi fisik, penanganan cedera, penelitian ilmiah, dan pengembangan kebijakan dalam bidang olahraga dan kesehatan. Pengertian ergosistema. Ergosistema dibagi menjadi 3 kata: sistema untuk kerja, SK atau ergosistema, ES. Jadi ergosistema adalah sekumpulan struktur anatomis yang secara bersama-sama menjadi satu kesatuan fungsional yang aktif pada waktu bekerja atau berolahraga dalam menjalankan fungsinya sebagai satu ergosistema. Dalam hal ini, ergosistema dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sistematik anatomik dan sistematika fisiologis. Sistematika anatomik, telah diketahui bahwa tubuh dalam hal ini jasmani atau ragu tersusun dari sekumpulan struktur organ dalam ikatan kerja sama yang secara anatomis disebut sebagai sistema dan terdiri dari sistema, skelet, kerangka, muskuler, otot, nerv forum, saraf, hemodinamik, darah, cairan, jaringan, getah bening, respirasi, pernapasan, kardiovaskular, jantung, pembuluh darah, termoregulasi, tata suhu tubuh, destipius, pencernaan, ekskresi, pembuangan, endokrin, hormon, sensoris, pengindra, reproduksi, pemulih, generasi. Ilmu faal dasar membahas fungsi fisiologis satuan sistema tersebut di atas secara tersekat-sekat, belum membahas tata hubungan fungsional secara integral. Dalam kondisinya yang tersekat-sekat memang sulit untuk dapat menghubungkan menjadi bahasa yang integral. Oleh karena itu, ilmu faal mengelompokkan sistema-sistema anatomik
tadi ke dalam sistema fisiologis seperti diuraikan di bawah ini. Hal ini diperlukan untuk dapat memudahkan memahami tata hubungan fungsional antara berbagai sistema anatomik tersebut di atas. Sistematik fisiologis. Setelah mengenali struktur-struktur anatomis secara sistematis beserta masing-masing fungsinya, maka menjadi lebih mudah untuk memahami fungsi dari struktur-struktur tersebut serta tata hubungan fungsionalnya. Fungsi jasmani yang terdiri dari berbagai macam sistema itu ialah untuk bergerak, mempertahankan hidup, bekerja, mendapatkan kepuasan hidup lahir dan batin. Dalam menjalankan fungsinya sebagai satu ergosistema, sistema anatomis tersebut secara fisiologis dikelompokkan menjadi 3 kelompok dan jadilah sistematik fisiologis, yaitu perangkat pelaksanaan gerak disebut ergosistema primer atau ES1 yang terdiri dari fungsi dasar dan kualitas penampilannya, anatomis, sistema skelet, sistema muskular, sistema nervum. Fungsi dasar, pergerakan persendian, kontraksi otot, penghantar rangsang. Kualitas, luas pergerakan, kekuatan dan daya tahan otot, koordinasi fungsi otot. Dari fungsi dasar di atas dapat dikembangkan gerakan-gerakan yang berupa kelincahan, agility, kecepatan, speed atau power. Gerakan-gerakan tersebut di atas bersama-sama dengan fungsi dasar lainnya merupakan penampilan dasar yang diperlukan oleh berbagai cabang yang merupakan gabungan fungsi-fungsi dasar sistema anatomis penyusun ergosistema 1. Yang kedua, perangkat pendukung gerak disebut ergosistema sekunder ES2. Fungsi dasar dan kekuatan penampilannya anatomis, hemohidrolimpatik, respirasi, kardiovaskuler. Fungsi dasar transportasi oksigen dioksida O2 ke CO2, nutrisi sampah panas, pertukaran gas O2 CO2, sirkulasi, kualitas daya tahan umum. Ketiga sistema anatomis dari ergosistema 2 secara bersama-sama menghasilkan satu kualitas, yaitu daya tahan umum. Daya tahan umum sering juga disebut sebagai endurance atau kemampuan kapasitas aerobik. Dengan demikian maka komponen dasar kebugaran jasmani menurut ilmu PAAL terdiri dari yang pertama, kemampuan kualitas dasar ergosistema 1, luas pergerakan persendian, flexibility, kekuatan dan daya tahan otot, koordinasi fungsi otot. Kedua, kemampuan kualitas dasar ergosistema 2, daya tahan umum. Yang ketiga, perangkat pemulihan atau pemeliharaan disebut ergosistema tersier 3 atau sistem kerja tersier yang terdiri dari sistema digestivus, sistema ekskresi, sistema reproduksi. Ergosistema tersier atau ergosistema 3 ini berperan lebih dominan pada istirahat pada waktu bekerja atau berolahraga. Ergosistema yang berperan dominan pada ergosistema 1 dan 2, sistem endokrin berfungsi sebagai regulator internal yang bersifat humoral, sedangkan sistem sensoris berfungsi sebagai komunikator eksternal maupun internal. Sistema termoregulasi berfungsi menata suhu tubuh. Ketiga sistem tersebut terakhir tidak hanya berperan pada masa pemulihan atau istirahat, tetapi bahkan berperan lebih penting dalam olahraga. Seluruh ergosistema tersebut di atas secara terkoordinasi mempunyai satu tujuan akhir yang sama, yaitu berusaha memelihara homeostasis pada istirahat maupun pada kerja atau olahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.